Shalom Bapak Ibu, jumpa kembali dengan saya Pendeta Julius Perdana Putra dalam Renungan Persekutuan Tengah Minggu pada saat ini. Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, mari bersama-sama kita akan menghadap Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya dengan kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, terima kasih kami boleh pada saat ini berkumpul untuk bersama-sama bersekutu denganmu, mendengarkan firman-Mu, menaikkan pujian bersama. Biarlah Tuhan boleh memberkati persekutuan kami pada saat ini. Dan ketika kami akan membaca firman Tuhan, Tuhanlah yang akan memampukan kami mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita membuka bacaan firman Tuhan kita. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 8. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu itu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang, mendapatkan aku di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku, serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak, Ibu, dan Saudaraku sekalian, bacaan firman Tuhan kita merupakan sebuah bagian di mana Yesaya ditentukan Allah untuk menjadi nabi. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, firman Tuhan kita mau mengajak kepada kita untuk memahami bahwa hidup yang kita jalani memang adalah sebuah kehidupan yang tidak lagi ada jabatan nabi, rasul, sebab kita mau melihat bukan kepada jabatannya, tetapi kepada fungsi-fungsi daripada jabatan itu. Nah, Bapak Ibu, nabi adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk menyambung daripada apa yang merupakan kehendak Tuhan kepada umat. Nabi adalah orang yang diberikan kemampuan untuk melihat, untuk bisa mendengar, untuk bisa merasa apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk umatnya, dan kemudian menyampaikan apa yang dilihat dalam penglihatan khususnya, didengar dalam pendengaran khususnya, dan merasa dari apa yang ia rasakan secara khusus untuk disampaikan kepada umat apa yang menjadi kemudian kehendak dan kerinduan Tuhan kepada umat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku sekalian, itulah nabi, orang yang kemudian diperlihatkan Tuhan, diperdengarkan Tuhan, diberikan kemampuan merasa lebih daripada orang lain, dan di dalam sebuah kemampuan itu semuanya untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada bangsa, umat, masyarakatnya sendiri, tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan yang seharusnya mereka lakukan dalam keadaan mereka yang cemar, yang rusak, yang tidak baik. Nah, itulah tugas nabi.
Nah, saya mau sampaikan di sini berkaitan dengan Yesaya, bagaimana ia dipanggil dan apa yang dia hadapi sebagai seorang nabi pada zamannya. Dijelaskan bahwa Yesaya dipanggil menjadi nabi di masa akhir pemerintahan Uzia. Siapa Uzia, Bapak Ibu? Uzia adalah Raja Yehuda yang sebenarnya dalam awal pemerintahannya sangat cakap, melaksanakan pemerintahannya dengan baik, berkenan di mata Tuhan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Semua citra yang baik ada pada Uzia. Tapi kemudian ketika ia merasakan kehidupan pemerintahannya yang semakin baik, orang memujinya, dan dia diperkenankan untuk menikmati segala kemuliaan dan juga kebaikan Tuhan, ternyata apa yang terjadi adalah Uzia menjadi sombong. Uzia tidak lagi menjadi orang yang rendah hati kepada Tuhan, dan kemudian menjadi orang yang pongah, yang meninggikan dirinya sendiri, yang menunjukkan segala kemuliaan bagi dirinya. Dan akibat daripada perbuatannya itu, maka Tuhan memberikan tulah kusta kepada Uzia. Di akhir kehidupannya ia menderita kusta sampai pada selesai hidupnya. Tuhan menunjukkan bahwa ia patut untuk menyatakan kasih, tetapi ia juga patut untuk mendatangkan hukuman kepada orang yang menomorduakan Tuhan, yang kemudian menghilangkan kemuliaan dan kekudusan Tuhan dalam kehidupan. Uzia adalah gambaran daripada raja yang baik, tapi kemudian menutup pemerintahannya dengan keburukan. Apa yang terjadi pada Uzia, di mana ia jatuh di dalam keterpurukan dalam akhir kehidupannya, bukan hanya menyeret dirinya, keluarganya, dan istana, seisi istana di mana ia memerintah, tapi menyeret semua kehidupan orang Yehuda dalam sebuah perbuatan yang tidak benar, yang tidak baik di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan seperti itulah, maka Tuhan mengambil Yesaya untuk menjadi nabi, supaya di tengah-tengah komunitas masyarakat Yehuda yang sedang dalam keterpurukan, ada suara orang yang memperdengarkan kehendak Tuhan. Dan pada saat itulah Tuhan di dalam hak prerogatifnya, di dalam keputusannya yang benar, maka ia memilih Yesaya. Yesaya sendiri, siapa dia? Apakah dia orang yang sangat kudus, tidak bercela, tidak berdosa? Tidak. Dikatakan di saat ia berjumpa kepada Tuhan dan ia melihat tahta hadirat Tuhan, ia melihat bahwa apa yang menjadi gambaran keindahan bait suci itu tidak dapat menampung hadirat Tuhan yang kudus. Bait suci dibuat dengan begitu indah, dengan permata, dengan lapisan emas, dengan kayu-kayu terbaik pada zamannya. Itu mau memberikan gambaran beginilah hadirat Tuhan yang kudus dan mulia. Namun itu ternyata tidak bisa dibandingkan dengan kenyataan hadirat kudus yang mulia daripada Tuhan sendiri. Pada saat itu turunlah tahta hadirat Tuhan di bait suci, di mana keindahan bait suci tidak ada bandingannya sedikit pun dengan keindahan, kekudusan, kemuliaan hadirat Tuhan yang hadir turun. Dan ketika Yesaya diberikan penglihatan khusus itu, ia sangat merasa bukan senang, dia merasakan takut, karena ia tahu bahwa ia bukanlah orang yang bersih, bukanlah orang yang benar, bukanlah orang yang kudus, bukanlah orang yang layak untuk melihat kemuliaan, keindahan, kekudusan Tuhan. Dan seperti firman-firman yang lain,
tidak bisa dibatalkan. Antara kekudusan dan kekotoran manusia itu tidak bisa menjadi sesuatu hal yang dipertemukan. Itu kita bisa dapatkan dalam cerita-cerita hukum-hukum Musa, di mana Musa dan juga Tuhan adalah gambaran daripada kemuliaan dan kekudusan yang luar biasa, yang tidak bisa dipersandingkan dengan kekotoran daripada orang Israel. Maka dikatakan ketika ada orang Israel yang kotor menginjak tanah Sinai, gunung Sinai, dengan tidak menghargai kemuliaan Tuhan, saat ia menjejakkan kakinya ke gunung Sinai, gunung Tuhan, gunung tempat Tuhan menghadirkan hadiratnya, maka pada saat itu juga dia dilanda kematian. Itu memberikan gambaran bahwa kekudusan Tuhan tidak dapat disandingkan bersamaan dengan kekotoran daripada manusia yang berdosa. Dan saat Yesaya mengingat akan keadaannya sendiri, ia tahu siapa dirinya. Dia adalah orang berdosa, dia adalah orang kotor yang menemui hadirat Tuhan yang luar biasa. Di saat itulah ia merasa bahwa sebentar lagi saya akan mati. Saya akan dilanda oleh kekudusan Tuhan dan aku akan segera mati, aku celaka. Itulah maksud daripada pernyataan itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian? Tuhan, dia tidak menjadi Tuhan yang tidak bisa melampaui daripada kekotoran itu sehingga ia tidak dapat menggapai manusia yang hina. Dikatakan bahwa ia menggerakkan serafim yang kemudian mengambil dengan sepit bara yang ada menjadi batu daripada bakaran korban, untuk kemudian ditempelkan bara yang menyala itu, batu yang terbakar api untuk membakar korban bakaran itu ditempelkan ke mulut daripada Yesaya untuk membersihkan kenajisan dan kekotoran Yesaya. Artinya kekudusan Allah yang luar biasa itu bukan melanda untuk mematikan saja, tetapi juga dapat melanda manusia dan membuat manusia menjadi tahir. Nah, ketika ia tahir, maka Tuhan berkata, di dalam segala keberadaanmu yang baru, maka sesungguhnya engkau dapat kuutus. Siapakah yang akan kuutus sekarang? Tuhan mengharapkan bahwa Yesaya menjawab dengan, ini aku, utuslah aku. Dan betul, Yesaya mengambil sikap memberikan dirinya sebagai utusan yang menyampaikan kehendak Tuhan, kebenaran di tengah-tengah kecemaran umatnya, bangsanya, masyarakatnya. Itu yang menjadi firman Tuhan kita. Lalu untuk kehidupan kita saat ini bagaimana? Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kita adalah orang-orang yang juga menjadi tahir. Dulu Yesaya ditahirkan dengan bara yang diambil daripada batu bakaran ukupan untuk ditempelkan ke bibirnya, maka ia menjadi tahir. Bagaimana dengan kita? Kita tidak lagi ditahirkan dengan bara api yang diambil daripada batu menyala, api menyala di tempat mezbah bakaran. Kita ditahirkan oleh darah Tuhan Yesus sendiri. Kita sudah menjadi orang yang tahir di tengah-tengah dunia yang cemar. Kita sudah dibenarkan, dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Kalau kita telah menjadi tahir, kalau kita telah menjadi benar, lalu apa yang kemudian Tuhan ingin katakan? Siapakah yang dapat kuutus? Siapakah yang pergi untuk aku? Bukankah itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Kamu harus pergi bersaksi, kamu harus menyatakan apa yang kukatakan dan kuajarkan, dan Roh Kudus akan kuberikan kepadamu.
kelengkapan daripada apa yang menjadi orang-orang utusan telah Tuhan berikan kepada kita. Pentahiran, pengudusan, keselamatan telah Tuhan berikan. Juga teladan dan kemampuan untuk bersaksi dengan dilengkapi Roh Kudus-Nya diberikan kepada kita telah Tuhan berikan. Maka sesungguhnya yang Tuhan nantikan adalah jawaban seorang Yesaya, jawaban seorang nabi Tuhan yang mau memberikan diri untuk melaksanakan fungsi kenabiannya. Yesaya berkata pada waktu itu, "Ini aku, utuslah aku." Beranikah kita juga berkata hal yang sama? "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Pakailah hidupku untuk menjadi orang yang melaksanakan tugas-tugas kenabian, menegur yang bersalah, mengarahkan orang yang dalam kesesatan, memberikan harapan dan pengajaran kepada orang yang tidak berpengalaman, mendoakan kepada orang yang keletihan dalam pergumulan kehidupannya. Dengan demikian, aku menjadi saksi Tuhan dan aku telah melaksanakan fungsi kenabian, menjadi orang yang menyatakan kebenaran Tuhan, hadirat Tuhan di tengah-tengah keadaan yang cemar. Maukah kita? Ini firman untuk kita. Biarlah firman ini kita resapi, kita sadari kita adalah orang berdosa, tapi Tuhan mentahirkan kita, menyelamatkan kita. Bukan seperti Yesaya yang ditahirkan dengan bara api, tapi dengan darah anaknya, darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga telah menjadi bersih. Kalau kita telah dikuduskan, dibersihkan dan dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus, apa yang kemudian Tuhan ingin kita lakukan? Kita menjadi utusannya, kita melaksanakan tugas perutusan kita, kita menjadi para nabi Tuhan yang melaksanakan fungsi kenabiannya. Maukah kita melakukan itu semua? Inilah firman untuk kita, tetapi juga menjadi tantangan yang perlu kita jawab ketika kita membaca bagian firman ini. Jadilah nabi Tuhan, jadilah orang yang melaksanakan fungsi kenabian di tengah-tengah kehidupan di mana kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin.